Halo, selamat malam teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Kita mau ambil posisi lagi teman-teman ya. Ini ambil posisinya di GBP USD teman-teman ya. Ada momennya. Ini di H4 ya. Time frame-nya H4. Kita lihat kalau sekarang momennya teman-teman ya. Ini dari titik sini ke titik sini dia turun teman-teman nih ya. Sedangkan di Ocean Oscillator saya biasa pakai Ocean Oscillator teman-teman ya. Ocean Oscillator tuh yang ini ya. Nah, yang biasa nonton sudah tahu ya. Ocean Oscillator ya, saya pakai ini. Terus kemudian di sini nih ya. Jadi kita bandingin antara real grafiknya dengan grafik Ocean Oscillatornya. Di Ocean Oscillatornya malah naik teman-teman dia ini ya. Dari titik sini ke titik sini dia malah naik tuh. Ya, jadi kalau real grafiknya kan titik ini ke titik ini turun, Ocean Oscillator naik, ini di sini ya, titik ini ke sini naik ya. Dan diusahakan ini selalu sejajar teman-teman nih ya. Titik ini ya, nih yang ini ya, ini sejajar dengan ini teman-teman ya. Selalu paling nggak sejajar ya, nggak persis banget tapi sejajar. Titik ini juga sama nih, yang di sini ya, ini sejajar dengan sini tuh. Nah, berarti ini ada potensi untuk terjadinya divergen teman-teman ya. Ocean Oscillator divergen ya. Titik ini ke sini turun, titik ini ke sini naik ya. Berarti ini ada terjadi pembalikan arah di sini. Cuman hal ini harus diperkuat teman-teman ya. Harus diperkuat dengan adanya support and resistance di sebelahnya atau sebelumnya. Sekarang kita cari ada nggak support and resistance-nya di sebelahnya. Ini kita kasih, nah nih ya, ini kita kasih teman-teman sini tuh ya. Ini ya, nah ini ya teman-teman ya. Ini di sini kita kasih garis di sini ya. Nah, kita cari di sebelahnya, kita time frame-nya coba D1 ya. Nah, di sini ada support and resistance teman-teman di sini ya. Nah, nih teman-teman di sini ya. Dia sudah sedikit melewati support and resistance ya. Dan ada konfirmasi naik ke atas nih, satu biru teman-teman di sini, satu hijau nih ya. Sudah ada konfirmasi dia ada pembalikan arah. Ya, berarti area ini ya, area ini adalah kemungkinan besar dia area demand di sini ya. Dari sini ke sini berarti area demand. Maka kita bisa ambil posisi di sini teman-teman ya. Ini saya mau ambil posisi buy 1 di sini. Ya, kita ambil posisi buy 1. Saya ambil posisi ini 0,01 teman-teman ya. Kita yang paling aman aja ya, 0,01, kecuali teman-teman modal gede bisa 0,0 sekian ya, lebih atau bahkan 0,1. Ya, kalau saya biasa 0,01 karena modalnya memang terbatas ya. Jadi mainnya relatif aman juga ya. Ini saya ambil posisi 2 dulu ya, dua posisi dulu teman-teman ya. Cukup 2 aja ya, karena memang ini kan GBP USD ya, nggak terlalu besar perubahannya, kecuali kalau XAU USD itu lumayan kerasa teman-teman ya. Nah, ini sekarang masih berjalan teman-teman ya. Jadi seperti itu ya cara menggunakan Ocean Oscillator. Kalau teman-teman mau lihat teorinya ini seperti ini ya. Ocean Oscillator itu ada 2 teman-teman ya. Ada yang divergen dan ada yang convergen ya. Ini yang kita pakai biasa yang divergen. Jadi kalau titik ini ke titik ini naik, titik ini ke titik ini turun, berarti di sini akan terjadi pembalikan arah daerah sini ya. Ini melakukan supply area ke bawah ya. Ya, kalau yang ini yang tadi itu area supply-nya ke atas teman-teman nih ya. Karena Ocean Oscillator ke atas dia. Kalau kita main di time frame-nya H4 nih ya. Nih. Jadi Ocean Oscillator itu ada 2 teman-teman ya, ada yang convergen dan divergen. Kalau convergen itu harga akan mengalami penerusan tren ya. Tapi kalau yang divergen itu pembalikan arah atau reverse. Yang sekarang yang biasa saya pakai tuh yang divergen. Kalau convergen saya jarang pakai karena memang momennya saya agak sulit untuk lihatnya. Ya, oh ya teman-teman ya, kalau saya biasa trading di OctaFX teman-teman ya. Kalau teman-teman mau gabung boleh juga di OctaFX, di bawah ada linknya ya, tinggal klik teman-teman, nanti akan masuk ke form seperti ini ya.
kita tinggal klik buka akun, nanti akan dibawa ke form seperti ini. Kita bisa buka akun dengan Facebook, dengan akun Apple kita, ataupun dengan akun Google kita ya, atau dengan email dan password kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar, teman-teman nanti akan masuk ke salah satu form dan tinggal isikan aja data-data yang diinginkan. Itu aja teman-teman ya. Ini sambil nunggu saya close dulu teman-teman ya. Semoga ini sekarang jam berapa nih? Jam 22 ya, jam 22 berarti jam 10 malam ya. Ini kalau time frame H4 biasanya kejadiannya agak lama juga nih teman-teman ya. Bisa entar tengah malam atau besok pagi dia baru ada pembalikan arahnya ya. Kalau benar teman-teman jangan lupa pasang stop loss ya. Jangan lupa pasang stop loss, terserah berapa pips ya. Itu tergantung ya. Kalau saya sih biasa pasang stop loss di bawah ininya teman-teman nih ya, di bawah titik ininya nih, titik support and resistance yang sudah ada nih kayak gini nih ya. Ini saya biasa pasang support and resistance di bawah titik ini teman-teman ya. Jadi seperti itu kalau saya, tapi kalau teman-teman silahkan aja ya. Untuk take profitnya di mana, ini masih banyak kemungkinan ya teman-teman ya. Bisa di sini teman-teman nih ya, take profit bisa di ini ya 1268 1.26818 ataupun di sini nih. Nah, ini ada titik support dan resistance lagi di sini tuh ya. Ini bisa dia di 1.2742 nih ya, atau di ini. Ya, tapi kalau ini GBP USD kecil gini, kecil banget teman-teman, masih sedikit ya perubahannya ya. Oke, kita tunggu aja ya. Nanti semoga ini betul-betul kejadian naik ke atas. Kita lihat masih sementara masih minus tuh. Ya, ini main aman aja 0,01. A few hours later. Ini baru 1 jam lewat teman-teman ya. 1 jam lewat, ini dapat sekitar $6,5 lah ya. Kalau kita mau take profit sekarang bisa aja. Ya, sekarang sudah mulai naik lagi tuh ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman bisa naikin ininya ya, stop lossnya ya. Stop lossnya kita bisa naikin, kita bisa tambah stop loss sekarang di daerah sini juga bisa ya, atau paling nggak di sini ya. Nah, itu tujuannya apa? Jadi kalau misalnya dia memang terjadi turun ya, paling nggak kita sudah plus ya. Cuman itu kan tergantung kita ya. Kalau teman-teman mau take profit sekarang boleh take profit sekarang langsung, atau mau dibiarkan terus ya, karena ini memang sudah mencapai ada satu titik support and resistance dulu sini ya. Dia bisa retest dulu sebentar ke bawah, naik lagi ke atas, atau bisa berbalik arah ke bawah ya. Karena ini memang trennya kan lagi ini teman-teman ya. Sekarang kan lagi turun trennya nih. Bisa aja dia naik sebentar terus kemudian dia akan turun kayak gini ya. Yang sebelahnya ini kan udah turun lagi tuh deh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau take profit sekarang bisa ya. Ini memang baru sedikit ya, sekitar 6 ya teman-teman ya, baru 6 lebih. Tapi paling nggak ini saya menunjukkan bahwa saya share ya cara menggunakan support and resistance di sini dengan Ozone Oscillator ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya sharingnya ya, semoga bermanfaat. Sukses selalu, sehat selalu. Di sini ada support and resistance ya. Di sini juga ada di sini ya. Ini masih banyak support and resistance. Bisa dia balik sebentar ke bawah langsung ke atas, atau terus ke atas ya. Kalau dia lewat ternyata dia akan terus ke atas ya. Seperti itu aja teman-teman ya sharingnya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau trading, saya biasa di trading di OctaFX ya. Linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Dan teman-teman boleh gabung di situ. Jadi seperti itu cara menggunakan support and resistance dan juga Ozone Oscillator ya. Walaupun tetap namanya indikator, tidak selamanya selalu tepat ya teman-teman ya. Ada kalanya memang loss juga, makanya teman-teman harus wajib pakai stop loss ya. Kalau enggak nanti kita bisa lossnya terlalu tinggi ya kalau kita nggak pakai stop loss. Makanya wajib pakai stop loss ya. Mengenai berapa pipsnya itu teman-teman sendiri yang atur nanti kalau stop lossnya. Take profitnya juga gitu. Kalau take profit saya biasa lihat support and resistance ya. Saya biasa naikin dulu ininya teman-teman ya. Kalau sudah plus kayak gini saya akan naikin ininya teman-teman ya. Kalau sudah plus seperti ini saya naikin stop lossnya. Jadi walaupun seandainya saya tinggalin dia turun, kena hit, stop lossnya tetap
plus ya, sudah plus karena sudah saya naikin stop lossnya. Nah, kalau yang take profitnya saya masih biarkan karena saya masih lihat apakah ada kemungkinan lain dia akan naik terus ya, atau kita cari indikator lainnya ya yang menunjang dia akan naik atau turun. Itu aja teman-teman ya sharingnya, semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu.